Didenda oleh kepala departemen untuk membersihkan tangki. Tapi orang yang tidak beruntung merusak segalanya. Sedang membersihkan tangki ketika batu menumpahkan tangki air. Pria pemula melompat dari mobil. Tidak bisa menahan amarahku di dalam. Dia dengan marah melemparkan handuk di tangannya. Tapi keajaibannya adalah handuknya tersangkut di kaca spion mobil penumpang. Melihat mobil penumpang pergi. Kepanikan pemula baru. Lari dan kejar mobil. Para prajurit wanita di dalam mobil mendengar panggilan itu dan tertawa. Tentara wanita duduk di kursi belakang. Tiba-tiba saya mendengar seseorang berteriak mengejar mobil. Ketua. Sepertinya seseorang mengejar mobil kita dari belakang. Terlihat sangat terburu-buru. Berhenti. Kapten prajurit wanita segera menghentikan mobil. Dan turun untuk menginterogasi. Memperluas energi menunjuk handuk di kaca spion. Kehabisan nafas. Kapten tentara wanita sangat penasaran. Mengapa handuk ini tergantung di mobil mereka? Tadi sedang membersihkan tangki. Lalu ambil handuknya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Sebagai tentara kau sedang omong apa? Dan bicara dengan atasan seperti itu. Dia melihat pangkat militer prajurit wanita. Segera berdiri lebih tegak. Dan katakan itu untuk mengatakan diri sendiri. Tidak ditujukan pada kapten. Kapten prajurit wanita menganggap pikiran pemula ini tidak normal. Juga tidak bertanya lagi. Lempar handuk itu kembali padanya. Kedua belah pihak berbalik untuk pergi. Memperluas energi untuk mempersiapkan bisnis. Tidak sengaja melihat nomor telepon pengawasan demokrasi. Bukankah Lan Ziguang adalah komandan brigade? Jadi dia diam-diam menghafal nomor telepon. Malam ini adalah hari untuk menelepon kerabat. Kapten membagikan telepon ke setiap orang. 1 jam. Hubungi keluarga orang tua. Tidak boleh bermain game. Mengerti? Siap. Ini adalah momen paling bahagia dari rookie muda. Punya telepon tidak menelepon keluarga. Buka dan lompat ke dalam game. Tidak berharap kapten kembali untuk menakut-nakuti. Semua orang panik pura-pura menelepon. Halo, ayah. Iya, ini aku sekarang. Aku baru saja ditugaskan untuk bertugas. Bagus juga. Sebelum itu kapten memecahkan telepon Bang Truong. Jadi ambil HP dia. Kasih ke Truong untuk menelepon ke kakek. Ketika melihat kapten pergi. Pemula segera berhenti berakting. Terus mainkan gamenya. Kapten ada di sini. Dia seperti hantu. Sembunyikan dan sembunyikan, tidak bisa melihat apa-apa. Truong tidak menghargai kapten. Letakkan telepon kapten di sudut. Berbisik ke orang ini. Kasih kau akun dengan 100 juta. Main sampai puas. Truong ambil ponsel punya Honam. Isi akun dia ke situ. Honam melihat langsung kaget. Di dalam ada 150 juta koin. Seperti masuk ke hidup kelas atas. Kau pengen apa? Kau main 50 menit. Lalu sisa 10 menit buat saya. Mereka bekerja sama. Langsung deal. Truong pegang ponsel punya Honam. Dia masuk ke toilet. Dan menelepon ke no HP atasan. Saya adalah Truong. Ada yang penting ingin saya sampaikan. Mau lapora ke kau. Sekarang saya ada dokumen penting harus diselesaikan. Tunggu saya telepon kau nanti. Truong berpikir atasan sudah lupa. Jadi balikan ponsel ke Honam. Tapi ada orang menelepon. Honam langsung kaget. Siapa? Mau cari siapa? Saya adalah Cikuang. Lem Cikuang. Tim kita ada yang nama Cikuang. Tim saya tidak ada yang nama Cikuang. Kau salah nomor. Kau ingin menipu pulsa saya ya? Melihat orang itu matikan ponsel. Atasan tidak mengerti. Honam sombong. Tiba-tiba ada yang mau menipu pulsa. Tiba-tiba ada orang omong. Atasan kita bernama Lem Cikuang. Atasan apa? Kejutan datang begitu tiba-tiba. Honam hampir hilang nyawa. Ketika dia sadar kembali.
langsung mencari Truong. Lalu mereka menelepon Truong. Ketika Truong angkat, dengan santai kasih tahu tim dia. Saya mau bertemu Lem Chikuang. Mungkin lama pulangnya. Semua tim tegang melihat dia. Truong terlihat seperti dewa. Dia keluar dari kamar. Apakah keluarganya terlihat seperti seorang komandan? Pemula ini sedang bermimpi. Lalu, rally darurat. Tidak pernah berharap untuk mengatakan perintah untuk berkumpul. Bangunkan seluruh pasukan. Situasinya datang begitu tak terduga. Buat semua pemula panik. Seluruh tim buru-buru berpakaian dan turun ke lapangan untuk berkumpul. Pada titik ini, kapten telah mengumpulkan tim. Tiba-tiba menatap tim pemula lainnya. Tidak turun ke lapangan untuk berkumpul. Apa yang dilakukan peleton keempat? Tidakkah kalian mendengar perintah untuk berkumpul? Pemimpin peleton segera berkumpul. Bawel. Saya tidak mendengar perintah rally. Ini membuat pemimpin peleton bingung. Kapten peleton juga mengatakan itu. Mereka tidak mendengar perintah unjuk rasa. Jadi siapa yang menyerukan unjuk rasa darurat? Rally darurat. Sekarang kaptennya marah. Truong baru ingat tadi. Jadi dia kasih tahu atasan. Sepertinya saya baru saja memimpikannya rapat darurat. Sepertinya berteriak keras. Iya ampun. Saya lihat kau seperti hantu sekarang. Membuat saya panik. Tahu bahwa pemula melatih banyak beban mental. Komandan brigade mengumpulkan semua rekrutan. Beri mereka pelajaran tentang pemikiran. Biarkan mereka melihat Raja Angkatan Laut yang sebenarnya. Pintu gudang terbuka. Satu persatu tank keluar. Pemandangannya sangat megah. Pemula menyaksikan adegan itu. Ekspresi kegembiraan. Sekarang, seorang pemula mengatakan dia ingin menjadi tentara tank. Dengan berani pergi untuk menantang komandan brigade. Cara bertandingnya adalah tinju gaya bebas. Kepala segera setuju. Lalu semua orang pergi ke ruang tinju. Pertandingan dimulai. Truong serang duluan. Komandan brigade dengan mudah menghindari serangan itu. Truong mulai lagi. Dengan mudah dinetralkan oleh komandan brigade. Truong melihat atasan sangat hebat. Jadi angkat kaki dan tendang dia di samping. Tanpa diduga, komandan brigade meraih kaki. Langsung terlempar ke lantai. Dia dipermalukan. Truong masih percaya diri, bilang dia belum menggunakan semua kekuatan. Kemudian lagi dengan ganas menyerang lagi. Tidak berharap komandan brigade menjadi begitu tangguh. Beri pukulan di tengah wajah. Truong mulai goyang kepala. Menyerah? Kamu tidak akan bisa melawan. Omong apa sih? Terkadang kebodohan adalah hal yang baik. Tetapi harus mengakui kekalahan pada waktu yang tepat. Agar kamu menyadari kekuranganmu sendiri. Dan tahu diri sendiri sudah mencoba. Itu yang penting. Mengerti? Saya tidak akan mengakui kekalahan. Ini tamparan bahu berkelas ini. Buat Truong tetap berbaring. Semua orang mengira dia tidak bisa bangun lagi. Brigade segera pergi untuk memeriksa situasi. Truong, kau baik aja kan? Sementara komandan brigade tidak berdaya. Energi tak terduga bermain buruk. Serangan diam-diam di kaki kiri komandan brigade. Komandan brigade tidak punya waktu untuk bersiap. Jatuh kembali ke tanah. Tidak menyangka serangan ini membuat luka berulang kembali. Kemudian kapten menceritakan tentang luka komandan brigade. Di masa lalu, dia dengan keras kepala bergegas ke dalam bahaya. Ada seorang pemula yang sayangnya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat itu, dia masih seorang kapten. Tanpa ragu melompat untuk menyelamatkan. Itu sebabnya ligamennya robek. Brigade kompresi nyeri. Dan bahkan membiarkan pemula itu naik di pundakku untuk naik. Kemudian, kaki komandan brigade meninggalkan warisan. Hari ini, keras hati. Tepat di luka lamanya. Anggota baru yang diselamatkan komandan brigade tahun itu bernama Nguo. Namanya Nguo Upaya. Baru selesai bicara.
Semua pemula diam. Semua orang mengatakan Truong bermain buruk. Itu sebabnya dia memenangkan pertandingan. Apakah itu benar?